Mas Adi, nih kita kan temanya ngomongin WFH nih, karena kan di pandemi ini banyak perusahaan memberlakukan WFH ya Mas ya, supaya physical distancingnya jalan dan semakin menekan penyebaran virus. Nah, ternyata ada masalah baru nih Mas, yaitu kejahatan siber. Mm-mm. Dan ternyata pas WFH tuh ada kejahatan siber juga bisa terjadi ya Mas. Dan aku kebetulan baca-baca itu ternyata salah satu penyebabnya itu karena perlindungan jaringan di sinyal kita tuh tidak sekuat pakai jaringan kalau internal di kantor. Itu benar nggak sih Mas? Eh, Sebetulnya gini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan begitu terkait dengan work from home yang saat ini sudah kita lakukan hampir sejak bulan Maret ya, hampir merata Maret? di seluruh dunia. Ya. Kalau soal jaringan, memang ibaratnya seperti ini. Kalau di kantor itu ada orang yang berfungsi sebagai IT admin. Jadi dia tugasnya untuk menjaga segala traffic dan manage account dari semua pegawai yang ada di kantor tersebut, Hmm. di mana mereka mengakses dari kantor. Tapi begitu masuk ke work from home, dan kebanyakan dari kita itu mengakses internet dari wifi dan router di rumah, maka yang bertugas sebagai satpam adalah kita sendiri. Nah, ini sangat relatif sifatnya. Kalau emang dari user kita sendiri punya background atau sedikit pengetahuan tentang IT dan aware terhadap cyber, mungkin itu resiko untuk terekspos secara security-nya atau keamanan security-nya bisa diantisipasi. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak semua orang mempunyai awareness yang sama. Nah, dari itu maka muncul potensi-potensi yang seperti yang Mbak yang tadi bilang. Hmm. Nah, tadi udah karena ngomongin potensi, apa aja sih langsung aja Mas? Karena kan orang pada penasaran juga apa aja sih kejahatan siber yang bisa terjadi kalau misalnya kayak tadi ternyata keamanannya mengendor gitu Mas. Oke, kalau keamanan itu boleh dikatakan, saya pakai ilustrasi mudahnya gini. Namanya virus, baik di cybernet atau dunia internet dengan virus yang ada sekarang seperti corona, itu memiliki analogi hampir sama. Dalam arti, kata ada benang merah di antara keduanya yaitu hygiene atau kebersihan tanda kutip ya. Hmm. Nah, dalam arti gini, uh, kita keluar dari rumah sekarang menggunakan masker, membawa hand sanitizer, terus habis itu masuk ke rumah cuci tangan dan sebagainya. Itu merupakan ilustrasi sederhana bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak terekspos dengan virus. Nah, begitu dengan gadget, dengan baik handphone maupun laptop yang kita gunakan, Hmm. penekanan hygiene di sini adalah kebiasaan kita dalam mengakses informasi di internet. Jadi, Hmm. penekanannya adalah kebersihan diri itu dalam arti pada saat kita melakukan browsing ke beberapa website yang ada, pastikan bahwa uh, alamat websitenya itu ada akhiran S di belakangnya. Jadi HTTPS. Karena S itu merupakan singkatan dari security. Jadi website yang kita akses itu aman. Oke. Terus yang kedua, kalau misalnya kita sedang mau cari informasi yang mungkin sifatnya sedikit personal, itu kita bisa memakai atau mengaktifkan feature incognito. Nah, itu ada hampir di setiap browser itu ada. Jadi tinggal ada incognito. Jadi kalau kita mengaktifkan feature incognito, maka historical dari browsing yang kita akses di website tersebut tidak akan ada di historinya dibanding dengan fitur yang biasa. Oke. Okay? Hmm. Nah, terus faktor kebersihan yang lain tanda petik nih. Hmm. Uh,
biasakan secara reguler untuk melakukan clear history, terutama setelah kita melakukan transaksi secara online, baik melalui banking atau misalnya marketplace. Oke. Jadi setidaknya itu ada beberapa faktor-faktor higienis lah yang bisa untuk mengantisipasi. Dan kalau misalnya dari segi teknis, ada beberapa sekarang terutama untuk terkait dengan mobile phone, itu ada mobile browser yang mempunyai aplikasi khusus untuk melakukan block terhadap third party atau pop-up message dan informasi yang pokoknya terkait dengan pihak ketiga di luar pada saat kita mengakses website tersebut. Nah, itu ada beberapa, bisa saya sebutkan ya, bukan saya mengendorse, tapi bisa dicek. Ada yang namanya Brave mobile browser, ada namanya Dolphin, dan ada namanya DuckDuck. Jadi bebek. Ya seperti itu, kurang faktor higienis supaya nggak terkena virus gitu ya, Mas? Ya. Nah, Mas, itu kan tadi salah satu jenis kejahatan yang kalau kita kena virus tuh ya. Kalau ada nggak sih jenis-jenis kejahatan siber selama WFH ini, kayak kalau yang saya baca kayak phishing atau ransomware itu juga bisa, atau ada yang lain juga kan yang biasa terjadi kejahatan siber di dunia gadget. Kalau untuk melihat tren saat ini, jadi ada, kalau saya bagi, ada dua. Yang pertama, ya seperti tadi Mbak Yanti bilang mengenai phishing. Phishing itu sendiri itu secara harfiah adalah berusaha untuk memperoleh informasi secara ilegal. Nah, pembagiannya itu ada beberapa, ada 6 jenis phishing. Yang pertama, yang paling besar, hampir 90% dari jenis phishing yang ada, itu menggunakan email. Jadi, banyak digunakan, ya, itu mulai dari awal tahun 2000. Jadi kalau dulu yang pernah dengar yang namanya Nigerian spam, jadi kita dapat email dari seseorang yang dulu pada saat kasus ini booming, kebanyakan dari Nigeria, yang menyatakan bahwa Anda berhak mendapat warisan sekian juta US di bank sekian, di bank dini. Itu emang agak detail informasinya. Tapi untuk mengakses informasi tersebut atau detail informasi tersebut, mereka meminta personal informasi kita. Jadi mulai dari nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Oke. Itu yang pertama mengenai email phishing. Yang kedua, spare phishing. Spare jadi dari kayak tombak. Ini lebih targeted dan khusus. Contoh sederhananya seperti ini. Misalnya kita beli barang, iWatch misalnya, atau beli gadget atau handphone baru. Terus habis itu kita posting, wah baru dapat diskon nih, baru belanja, misalnya iWatch 4. Nah, ada beberapa orang yang begitu ngelihat ada kata kunci iWatch 4, dia akan berusaha untuk targeted ke kita dengan mengirimkan email yang ada formnya. Jadi mengatakan seolah-olah bahwa, selamat Anda telah menggunakan iWatch 4. Terkait dengan iWatch 4 ini, ada beberapa aplikasi yang bisa diakses secara gratis. Tapi untuk mengakses tersebut harus mengisikan informasi. Nah, informasi yang diminta itu informasi yang sifatnya pribadi atau personal info. Itu namanya spare phishing. Terus yang ketiga, namanya whaling, dari kata whale, ikan paus. Istilahnya sering disebut CEO phishing. Jadi
ada seseorang atau hacker bertindak seolah-olah sebagai salah satu C-level di sebuah organisasi. Dia mengirim email sifatnya secara instruksi kepada HRD atau bagian orang yang bertanggung jawab mengenai keuangan di sebuah organisasi, dan dia minta data pegawai. Dan biasanya tanpa sadar, kalau misalnya email ini masuk sekitar midnight, orang tersebut gelagapan, langsung mengirim semua data tanpa melakukan verifikasi. Nah, itu yang namanya panik. Namanya whaling atau SEO phishing. Nah, terus yang keempat, ada yang tadi sempat Mbak Yanti bilang mengenai ransomware phishing. Jadi, ini masih ada hubungannya dengan email phishing, tapi dia melakukan serangan ganda, dalam arti tidak hanya meminta informasi kita, tapi ada di situ attachment yang sifatnya Trojan atau kuda Trojan, Trojan horse. Jadi begitu kita ngeklik link atau attachment tersebut, maka data yang ada baik di laptop maupun di cloud itu di-lock, dibajak sama si hacker. Dan mintanya mereka akan melakukan blackmail, bisa berupa uang atau informasi yang sifatnya pribadi sebagai penebusan terhadap data-data yang ditahan sama mereka. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ada namanya phishing. Pakai V ya. Bukan, jadi itu ada singkatan dari VoIP. Jadi Voice over IP phishing, disingkat phishing. Modusnya itu adalah kalau misalnya kita terima telepon dengan kode negara yang aneh, mulai dari +1 atau +200 atau kadang unknown caller dan sebagainya. Nah, itu muncul dengan kata-kata misalnya terima kasih Anda terhubung dengan bank XXX, atau misalnya dari forwarder ABC, dan Anda menerima paket, Anda untuk menebus paket Anda harus tekan angka 1 dan sebagainya. Jadi ini yang bergerak adalah mesin rekaman dari VoIP. Nah, yang kalau berkaca dari kasus di Singapura ini, dari segi kerugian material, phishing ini adalah yang terbesar. Data 2019 kemarin itu hampir lebih dari 100 miliar rupiah kerugian yang didapat dari akibat praktek phishing ini. Karena yang ditarget adalah para pensiunan, warga senior yang maksudnya udah pensiun, lansia. Terus habis itu mereka ada duit karena emang sudah pensiun kan. Itu dapat iming-iming hadiah atau tiba-tiba dapat paket dari mana. Pada kurang lebih 1-2 menit pertama, phishing ini masih berhubungan dengan mesin. Tapi begitu udah masuk mengikuti prosedur, misalnya tekan 1 atau tekan 2 dan sebagainya. Nah, begitu orang lihat, oh ini ternyata orang atau target yang kita tuju ini merespon. Nah, baru orang yang atau hackernya itu langsung ngomong dengan si korban. Nah, lebih itu ada usaha gitu ibaratnya ya, berarti pakai mesin dulu baru orangnya. Habis itu kalau terus akan sampai dengan orang yang muncul dan sifatnya personal, jadi gaya bahasanya luar biasa. Udah terlatih ibaratnya ya. Dan yang terakhir ini adalah SMS phishing. Jadi SMS phishing atau disebut SMS phishing. Itu sama dengan email, tapi dia via SMS. Dan ini biasanya SMS masuk itu lebih singkat dan jelas. Kurang lebih contohnya seperti ini. Perhatian, kartu kredit Anda untuk sementara diblok dikarenakan alasan security. Silakan hubungi nomor telepon di bawah atau link di bawah
untuk melakukan verifikasi. Nah, Hmm. kalau tiba-tiba kita panik, entah ngeklik atau segala macam, nah di situ kena kita Kena. phishing Hmm. gitu. Jadi Ber- kurang lebih itu ber- ada ya jenis phishing yang ada di internet apa? hmm, iya. Jadi emang pada dasarnya kalau mereka mau mengancam secara siber tuh emang bikin kita panik secara psikologis dulu ya, entah Betul, terburu-buru. betul. Karena Jadi selalu sebaiknya kalau gimana? jadi sebaiknya kalau misalnya menerima email atau telepon itu emang harus dalam keadaan sadar gitu ya, biar kita nggak terkena kejahatan ini ya Mas ya. Ya ada beberapa tips sih Mm-mm. untuk Bisa di apa share Mas. mengantisipasi ya. Mm-mm. Yang pertama dan kedua dan ketiga, jangan panik. Itu yang paling penting. Jadi mulai dari kasus mama minta pulsa atau papa minta pulsa, baik via telepon atau SMS, atau misalnya anak katanya mamanya ditahan di polisi Penjara, atau polisi, macam itu kecelakaan. itu sama sama apa template-nya itu sama, cuma toolsnya yang berbeda. Makanya respon 1 2 3 yang pertama adalah jangan panik. Nah, terus yang kedua karena terkait dengan sorry 1 2 3 bertempat Mhm. terkait dengan phishing sekarang ini. Jadi begitu kita melihat atau menerima email atau misalnya SMS dan sebagainya, dan terutama email ini ya, Mhm. kita bisa melihat dari grammar penulisan Oh. berita yang disampaikan. Mhm. Itu biasanya banyak terdapat kesalahan grammar dan misspell. Oh, Oke. di situ ya. Terus habis itu lihat layout emailnya, kadang tidak simetris, baik penempatan buku maupun nama perusahaan. Terus habis itu image dari perusahaannya juga kadang blur, tidak jelas. Hmm. Dan yang terakhir yaitu ngelihat dari alamat email pengirim. Nah, jika beberapa parameter ini ada salah satunya pada saat kita menerima email atau informasi, sebaiknya kita melakukan cross check, kita melakukan Google dulu sebelum Hmm. merespon. Jadi pasti ada bolongnya lah mereka ya Mas Pasti ya. Nggak mungkin seperfect yang tidak isi mungkin, ya. tidak akan perfect. Ya contoh sederhana ini Hmm. kayak yang kasus kemarin, ya nggak kemarin sih, hampir 2 tahun lalu, ada yang namanya website bankofamerica.com. Nah, tapi begitu kita lihat di keyboard, itu modifikasi di angka N. Jadi mestinya BANK, itu Hmm. diganti jadi BARIK. Oh, biar kelihatan kayak N, padahal tetap Ah, bukan ya. Hmm. itu kan. Nah, kalau kita menerima email tersebut, sekali lagi pada saat malam hari, atau misalnya panik dengan embel-embel misalnya akun Anda ditahan, atau kartu kredit Anda di-cancel, maka tanpa pikir panjang kita langsung segera mengklik. Hmm. Nah, makanya Iya, ya, iya, iya. penting banget itu nomor 1 2 3 itu. Jangan Jangan panik panik. ya. Nah, yang kelima tadi, yang keempat tadi kenali semua keanehannya. Mhm. Nah, berikutnya yang kelima adalah melakukan check and recheck. Begitu melihat ada keanehan-keanehan tadi saya sebutkan. Mhm. Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah sekali lagi begitu ada keanehan, jangan melakukan klik atau membuka attachment yang sifatnya aneh. Mencurigakan, ya Yang mencurigakan mencurigakan. gitu ya Mas. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Oh, ya. Ada tips sederhana untuk mengamankan akun Zoom yang dipakai sehari-hari untuk meeting. Jadi kan Zoom kan sering banget kita pakai ya untuk untuk meeting, conference sekarang karena kan semuanya harus serba daring ya. Betul. Tapi Zoom juga bisa kena hack juga kan ya Mas ya. Karena saya pernah lihat ada kejadian seperti itu ya. Ada tamu nggak diundang. Nah itu
gimana Mas? Pertama untuk menjaga supaya akun kita Nah itu tidak terkena, kalau untuk mengamankan. ya saya mungkin agak pendekatannya secara spesifik ya, biar Hmm. tidak apa apa istilahnya mengakhirkan satu satu produk. Karena emang Oh. masalah security itu semua semua namanya aplikasi ada, baik Hmm. Zoom maupun Cisco Webex atau Gmeet atau Skype atau GoToMeeting dan sebagainya. Itu selalu ada celah namanya celah security. Hmm. Nah, terkait terkait dengan password atau kelemahan, saran saya kalau bisa share selama ini adalah kembali lagi ke cyber hygiene. Jadi untuk saya sendiri sih, uh, secara reguler di beberapa account saya melakukan penggantian password. Hmm. Itu Ganti emang password agak, ya. nah itu emang agak apa ya, Ribet PR, ya. agak PR. Tapi kalau misalnya kita, apalagi ya, misalnya akun Zoom itu uh, terintegrasi dengan email pribadi kita atau misalnya ke sosial media dan sebagainya, maka chance untuk di hack atau misalnya di korek informasi secara ilegal itu jauh lebih besar. Hmm. Jadi, saran saya kalau tadi pertanyaan itu ganti paspor. Yang kedua, pastikan ada anti software yang sudah terupdate untuk versi sebelumnya. Hmm. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh. Jadi update aplikasi ke yang terbaru tuh sepenting itu ya untuk menjaga keamanan juga, ngaruh ke situ ya Mas? Betul, Kita harus rajin-rajin. karena yang namanya patch atau lubang itu selalu ada dan selalu berkembang. Termasuk yang terakhir ini, baru aja kemarin yang ada. Itu ya penting karena terakhir kemarin kasus itu patch di prosesor yang mengakibatkan orang bisa mengakses ke handphone melalui patch yang ada di prosesor, terus men-take over handphone kita. Oh, Nah, sampai segitunya ya, bisa sampai take over. segitunya. Hmm. Dan yang parah, kita tanpa kita ketahui bahwa handphone kita tuh sudah di take over sama orang lain. Oh gitu. Malah serem ya, berarti emang kita harus Iya. rajin update ya Mas ya. Nah, itu kebetulan kejadiannya di prosesor Snapdragon. Dia Hmm. termasuk populer di ponsel Android. Iya, iya, iya. Makanya update software itu penting. Hmm. Siap. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Peningkatan kejahatan sibernya tuh juga ngaruh ke alat yang kita gunakan itu lawas. Atau misalnya nggak update gadget kita atau laptop kita, itu ngaruh nggak sih Mas? Namanya Atau yang teknologi. atau yang Gimana? penting aplikasinya diupdate terus aja, tapi kalau gadgetnya tetap lama, tapi aplikasinya diupdate terus, tidak meningkatkan ancaman siber. Gimana itu Mas? Kira-kira? Oke. Uh, Kalau pertanyaan ini emang ilustrasinya kayak gini ya. Sama kayak mobil deh. Yang namanya teknologi itu akan selalu berkembang. Dan sekali lagi, jawaban yang paling paling optimal adalah tergantung dari usernya itu sendiri. Saya ada teman, dia tuh pakai 2 handphone. Jadi satu yang high tech, ya ibaratnya smart mobile, yang khusus untuk melakukan transaksi atau misalnya saya melakukan sifat-sifat yang informasi yang cepat dan dia pingin up to date. Tapi ada satu lagi handphone yang hanya khusus untuk SMS dan voice. Nah, itu lagi. Saya tanya kenapa lu sampai seperti itu. Dia bilang
saya memilih untuk memakai handphone jadul karena ada beberapa hal yang memang saya tidak mau terekspos dengan hacker yang ada sekarang di luar seperti itu. Oh, iya ya, Jadi tergantung fungsi. kalau misalnya pertanyaan tadi itu emang balik lagi tergantung usage-nya. Alasan kenapa dia beli handphone, terus kemudahannya untuk apa, kalau seperti itu. Tapi ada agak melenceng dikit. Ada beberapa aplikasi yang dia meminimalkan tipe Android misalnya Mas. Untuk aplikasi A ini dia minimal KitKat. Kalau misalnya di bawah KitKat dia udah nggak bisa digunakan lagi. Itu tujuannya termasuk untuk membuat user lebih nyaman dengan aplikasi dia. Ada hubungannya sama siber ini nggak Mas? Sebetulnya ada. Kalau misalnya gini, filosofi dari hacker itu sendiri adalah selalu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi apapun ada OS di sana, hacker akan selalu berusaha mengikuti. Oke. Saya nggak punya data pendukung, tapi emang dari beberapa kasus yang kejadian baik ransomware, habis itu phishing dan breaching terhadap account beberapa orang itu terkait dengan OS yang ada di Android atau di mobile phone. Jadi emang mereka sengaja menaikkan grade supaya menghindari kejadian tersebut. Berarti mengaruh ya, Mengaruh. upgrading OS-nya itu ya Mas ya, untuk keamanan kita. Sekarang kan udah ada, untuk biar lebih aman lagi, ada two-way authentication ya. Betul. Ada yang via nomor telepon, ada yang via email. Itu lebih bagus yang mana sih Mas kalau misalnya kita disuruh milih? Oke, kalau Semuanya aja. mungkin ini jawaban agak klise, tapi tergantung dari infrastruktur di sebuah negara tersebut. Saya share untuk yang di Singapura ya. Mereka sekarang semua sudah beralih ke two-way factor authentication. Jadi semua data yang sifatnya personal, baik misalnya kita mau akses ke website Jam Sostek misalnya, atau informasi ke kependudukan yang terkait dengan data kita, itu passwordnya akan selalu dikirim ke handphone kita. Kenapa seperti itu? Karena di sini handphone itu mobile phone, nomor handphone yang kita punya itu udah kayak ID. Jadi misalnya kita tahun ini dengan operator A, terus tahun berikutnya ternyata operator B ada promosi lebih murah. Kita bisa pindah dari A ke B tanpa mengganti mobile number kita. Jadi seperti itu. Karena phone number-nya ini sebagai ini ya. Sebagai ID. Kayak digital ID kita. Makanya kembali lagi tadi saya bilang tergantung dari infrastruktur sebuah negara. Nah, tapi konteks Indonesia emang idealnya kalau bisa harus ke two-way factor authentication karena itu lebih secure. Tapi nanti ujung-ujungnya kita bisa terjebak di antara telur atau ayam yang duluan. Tapi saya melihat kalau ada beberapa perusahaan swasta di Indonesia sudah mulai dengan melakukan two-way factor authentication. Jadi emang balik lagi ke pertanyaan tadi dari Mbak Yanti bahwa emang disarankan sebaiknya melakukan two-way factor authentication. Kalau misalnya kita mau menginstal sebuah aplikasi supaya kita nggak ibaratnya terjebak atau memberikan data kita dengan begitu saja tuh, ada nggak sih tips-tips biar data kita nggak enak aja kita nyebar-nyebar gitu? Kita kan kadang nggak sadar kalau kita menyebar data pribadi kita, padahal itu penting dan bisa diperjualbelikan ya.
Nah, kalau misalnya untuk mau menginstal aplikasi, ada tips nggak sih biar bebas dari ancaman siber? Ada, terutama untuk ya saat ini emang ada cuma dua OS yang dominan, yaitu iOS Hmm. dan Android. Yang bisa dilakukan yang pertama adalah mengecek review. Oke, jadi pada saat kita browsing mau cari aplikasi yang kita ingin install di handphone, itu kadang ada reviewnya di bawahnya. Kita baca satu-satu. Terus yang kedua, kita juga bisa lihat dari jumlah download dari apps tersebut dan scoringnya. Dan berikutnya bisa juga kita cek dengan circle kita, misalnya teman-teman yang lebih aware terhadap IT. Nah, gimana sih dengan apps ini? Jadi penting yang namanya check and recheck itu sebaiknya menjadi bagian dari cyber hygiene kita sebelum menginstall apps. Ya, iya. Oh, jadi ibaratnya harus riset dulu ini aplikasinya bagus apa enggak gitu ya, Betul. sebelum kita menginstalnya. Apakah berganti-ganti PIN atau password benar-benar berpengaruh meningkatkan keamanan data pribadi? Tadi kan Mas Adi udah sangat menyarankan itu ya. Sengaruh itu berarti ya Mas? Kalau misalnya dibilang 100%, enggak juga. Karena emang namanya teknologi, apalagi kalau misalnya kita terkait dengan spare phishing tadi, apalagi udah jadi inceran dari hacker, maka kemanapun kita bergerak, dia akan selalu mengikuti. Nah, salah satu tujuan mengganti password atau login secara reguler adalah untuk menghindari peluang kena hack. Jadi misalnya kalau sebelumnya di bawah 50% bahwa kalau kita nggak ganti bakal akan kena, maka dengan rajin mengganti password itu akan meningkatkan probabilitas. Ya balik lagi bahwa emang tidak ada yang 100%. Tapi ini masalah peluang. Setidaknya bisa 50-50 lah ya. Enggak, lebih besar dari 50. Jadi memperkecil peluang kita untuk kena hack. Oh. Nah, untuk password itu sendiri, apalagi terkait dengan beberapa mobile phone di saat ini, kan biasanya selalu disarankan strong password itu mulai dari ada huruf kapital, ada huruf kecil, terus ada angka, terus ada simbol dan sebagainya. Nah, on top of that, bisa juga nambah dengan feature biometrics yang ada di beberapa mobile phone yang ada sekarang ini. Nah, biometrik itu salah satunya seperti face recognition, sidik jari, atau retina. Itu juga bisa. Jadi sebaiknya ketanggihan yang kayak finger face recognition itu dipakai aja ya Mas untuk lebih mengamankan data-data kita ya. Bisa, karena yang namanya gadget, baik laptop maupun handphone, ya namanya orang bisa aja kadang kita kelupaan atau dicolong sama orang. Nah, maka kita berusaha untuk melakukan layer by layer untuk security-nya. Tutorial untuk setting mengamankan data di gadget. Ada ya Mas? Ada nggak tutorial mengamankan data di gadget kita? Ada sih, itu kalau mau di Google banyak sih. Tapi yang paling mudah untuk orang awam ibaratnya yang tidak. Oke, biasanya kan kita udah beli handphone nih, atau laptop. Nah, kalau laptop mungkin agak lebih mudah karena sudah ada kadang bawaan software antivirusnya. Yang jadi masalah itu adalah kalau di handphone. Nah, kalau di handphone begitu kita dapat
handphone baru, itu kan ada proses setting. Nah itu kadang kita bisa melihat bahwa ada fitur kayak location handphonenya bisa kita on, off, atau kita on pada saat kita butuhkan, atau misalnya sharing mobile phone activities untuk kepada penyedia OS-nya. Itu kan ada pilihan approve atau cancel kan. Nah, foto-foto kecil di awal itu yang jadi menentukan untuk menentukan bahwa data yang ada di kita mau kita share ke pihak ketiga atau tidak. Kalau tadi kan Mas bilangnya location ya, itu GPS bukan sih maksudnya Mas? Bukan ya, beda lagi? Iya, enggak GPS, jadi kan di handphone kan ada, misalnya kalau misalnya pesan Grab, atau misalnya mesti aktifkan location service, jadi bahwa bisa melihat kan posisi kita ada di mana. Nah, ada yang location service-nya selalu on, jadi apapun dimanapun. Ada juga user yang lebih hati-hati bahwa dia akan menyalakan fitur tersebut jika menggunakan aplikasi yang terkait dengan location based services. Jadi kalau fitur itu di off. Oh, untuk tertentu aja berarti dia membuka untuk location bisa ya? Bisa seperti itu. Tapi berarti ibaratnya data location kita tuh seberbahaya itu ya Mas untuk diketahui oleh perusahaan atau orang lain mungkin? Ya itu berbahaya itu agak relatif sih. Seberapa berbahayanya bagi seseorang tersebut. Kadang gini, ada yang tiba-tiba kaget begitu dia buka browser, terus di samping muncul pop-up yang terkait dengan barang-barang yang dia cari beberapa hari yang lalu. Jadi aku bisa tahu, padahal saya nggak pernah ini. Nah itu kembali ke sense berbahayanya kepada pribadi kita. Kalau emang merasa bahwa, oh ini kok saya merasa nggak aman, kenapa kok ada pihak ketiga tahu apa yang saya lakukan beberapa yang lalu, maka kalau saya merasa berbahaya atau tidak aman, maka sebaiknya informasi itu di off. Oh iya benar. Malah ada sebagian yang mau cari barang nih, atau mencari tempat berlibur, atau misalnya cari travel, terus tiba-tiba muncul di samping ada pilihan promo dan sebagainya. Saya merasa terbantu, berarti nggak berbahaya. Oh, tergantung ke individunya ya, memandang. Tergantung ke individunya. Apakah dari perspektif IT security aman menggunakan password generator atau sebaiknya diingat atau dibuat secara manual? Password generator. Bisa ya, bisa enggak sih. Karena emang ada beberapa orang terbantu dengan adanya password generator. Artinya tinggal itu emang ada aplikasi khusus. Tinggal kita klik secara reguler untuk password generator, maka keluar akan ada password. Nggak perlu tulis. Ya ibaratnya sebagai manajer kita untuk mengamankan password yang kita miliki untuk akses ke beberapa akun. Tapi ada juga yang memakai secara manual. Nah, kalau misalnya dari IT perspektif, secara perusahaan mungkin akan membantu. Apalagi kalau misalnya perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak. Fungsi password generator itu sangat vital. Dan biasanya password generator itu berupa token.
Hmm. Token kayak kalau kita akses ke bank dan sebagainya. Jadi setiap karyawan dengan ID-nya mempunyai token khusus, di mana dia akan diberikan password tertentu pada saat mau mengakses. Nah, kembali ke topik kita, begitu masuk ke work from home, nggak semuanya punya privilege untuk token seperti itu. Maka kadang kita juga mendapatkan general password itu dari aplikasi. Nah, aplikasi ini ya kadang gimana ya, ada positif dan negatifnya juga. Apalagi misalnya yang membuat password generator dari pihak yang mungkin kita tidak tahu reputasinya selama ini. Kalau saya pribadi sih begitu masuk ke sesuatu yang sifatnya yang agak personal, mendingan saya lakukan secara manual. Jadi lebih disarankan ke manual aja ya untuk menjaga Untuk yang keamanan. working from home ya. Ini ada yang nanya seputar agak menarik sih ini Mas, karena kan Mas Asadi tinggalnya di Singapura ya. Iya. Dari Vera lagi dia nanya, bagaimana regulasi di luar negeri terkait kebocoran data pribadi konsumen? Nah, Ya Miat, ya benar. kalau di sini kebetulan agak keras emang. Begitu terkait data pribadi yang bocor tanpa konsensus. Karena kan biasanya kalau pada saat kita share data, entah acara event atau any form lah yang di internet, itu selalu ada bagian tik kecil di bawah, I agree to share this information sebagai consent. Oh ya, Nah, persetujuan. itu. Nah, kalau misalnya itu kan sebagai bukti digital juga. Misalnya kita tidak mengklik dan kita tidak konsen, dan kemudian hari ternyata data kita di-share, dan kita tahu, maka kita bisa melakukan penuntutan terhadap dan hak kita sebagai konsumen itu sangat dilindungi. Makanya bagian kecil itu yang konsen itu sangat penting. Hal-hal kayak gitu berarti emang kalau membaca harus sejeli itu ya Mas ya? Iya, Apakah ada? Ya termasuk juga di dalamnya adalah hukum yang melindungi users. Harus kuat juga ya hukumnya itu ya Mas ya? Betul. Tips dong Mas, kayak do and don'ts buat kita yang awam untuk supaya data kita lebih terlindungi lagi, karena kan dari kitanya sendiri ya kan, karena tadi kan phishing online. Jadi kalau kita cara simpelnya lah biar kita nggak terlalu pusing data kita tersebar-sebar tanpa kita sadari mungkin ya. Mungkin ini bagian dari key takeaway ya, atau summary dari ngobras kita kali ini. Jadi untuk yang do-nya ini emang ada beberapa, kalau saya bisa share sebagai summary. Itu yang pastikan bahwa emang ada antivirus, baik di mobile phone maupun di gadget kita. Terus yang kedua, pastikan bahwa semuanya terupdate. Aplikasi ya. Nah, dan ini masih under do ya. Terus habis itu untuk yang di rumah, terutama terkait dengan Wi-Fi dan Wi-Fi router dan modemnya, pastikan untuk melakukan reconfiguration di passwordnya. Itu kan biasa ada password sebagai admin. Nah, balik lagi, password usahakan pakai password yang sangat unik. Jadi mulai dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, ini untuk menghindari entah tetangga atau siapa coba untuk nebeng atau bahkan hack terhadap network kita di rumah. Yang keempat, tadi melakukan perubahan password secara reguler
Hmm. Bisa Tips. misalnya 3 bulan sekali. Contoh tips sederhana nih, ada temen, jadi mulai dia menggunakan nama-nama kota di Indonesia, mulai dari alfabet A sampai ke Z. Nah, terus di belakangnya diberikan angka. Jadi kuartal pertama misalnya Aceh satu, untuk berikutnya terus jadi berulang. Oh iya Itu iya iya. tips sederhana aja. Uh, Tipsnya itu. menarik menarik. Oke, terus yang berikutnya, uh, kalau misalnya kita nih kebetulan lagi work from home tapi nggak di home, misalnya di open space, Hmm. public. Nah, itu usahakan selalu memakai VPN, virtual Oh. private network. Jadi kita Yang kan semacam satpam untuk akses kita ke internet. ya Oke. ya. Nah, ini agak sepele tapi kadang sering dilupakan. Itu adalah selalu untuk kontrol alt del dan lock. Begitu kita misalnya entah mau ke toilet atau ambil minum dan sebagainya, pokoknya meninggalkan device yang ada di depan kita. Oh, siap siap. Oke. Banyak juga tipsnya tapi nggak Ini, pusing-pusing bisa lah. ini sebetulnya ya maksudnya agak detail, tapi bagian dari cyber hygiene yang tadi saya sampaikan. Oh Uh, ya, siap. Termasuk di dalamnya yang terakhir yaitu adalah untuk clear history. Clear story itu juga Iya. penting ya Mas ya. Nah, untuk yang don Hmm? ini apalagi terkait dengan video conference akhir-akhir ini, baik via Zoom dan sebagainya, usahakan selalu untuk membuka screen yang hanya terkait topik pada saat kita melakukan video conference. Jadi jangan over sharing screen. Karena kalau misalnya terjadi kesilapan atau kesalahan, itu kadang agak sedikit fatal impact-nya ke kita secara personal. Ini semacam disiplin lah. Fokus aja berarti ya ke Screen video aja conference-nya aja. yang misalnya entah PowerPoint, entah Word dan sebagainya. Kadang-kadang di situ ada aplikasi WhatsApp atau dan sebagainya. Itu untuk meminimalisir. Terakhir deh, saya summary aja tiga takeaway saja biar gampang. Yang pertama cyber hygiene. Siap. Terus yang kedua, jika kita kena phishing dan sebagainya, jangan panik. Oke. Terus yang ketiga, jika emang terjadi dan transaksi yang mencurigakan dan sebagainya dan ada bukti, jangan langsung dihapus. Segera save atau screen capture bukti tersebut sebagai bahan pelaporan nanti ke pihak berwajib. Oke, siap tuh tadi Sobat Medcom closing statement dari Mas Hadi. Semoga bisa kita praktekkan dan kita aman dari kejahatan siber. Oke, makasih ya Mas Hadi sekali Sama-sama. lagi. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang menonton acara Ngobras kali ini bersama dengan Medcom. Siap. Sampai jumpa. Nanti dan semuanya, oke. Bye.